Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan salah satu tugas dari Testing and Implementation. Perkenalkan, di sini saya Didi Ismail selaku wakil dari kelompok. Dan selanjutnya di sini ada teman saya yaitu Irfan Riki Arfandi. Apa sih topik yang akan saya jelaskan saat ini? Yaitu perbedaan antara siklus hidup testing di masa lalu dengan siklus hidup testing di masa sekarang. Nah, topik yang kedua yaitu contoh studi kasus siklus hidup pengujian software. Lanjut saja ke topik pertama, yaitu siklus hidup testing di masa lalu. Seperti apa siklus hidup testing di masa lalu? Nah, ketika di masa lalu, langkah yang kita lakukan yaitu proses desain. Ketika desain sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat program atau membuat suatu software dari hasil desain tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengetes dari hasil pembuatan yang sudah dibuat. Nah, ini merupakan siklus hidup testing di masa lalu. Mungkin berbeda dengan di masa sekarang. Kita lihat siklus hidup testing di masa sekarang seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat siklus hidup testing di masa sekarang yaitu terdapat analisa, lalu desain, selanjutnya implementasi, dan selanjutnya yaitu perawatan dari suatu software atau program yang sudah dibuat. Nah, jadi apa sih perbedaannya siklus hidup testing masa lalu dengan masa sekarang? Apa perbedaannya masa lalu versus masa sekarang? Jadi bisa kita lihat ketika siklus hidup testing di masa lalu yaitu pada masa lalu testing dilakukan setelah tahap coding atau tahap program ketika sudah dibuat. Nah, ini pada masa lalu testing itu seperti ini. Di tesnya itu ketika program sudah dibuat. Nah, perbedaannya siklus hidup testing di masa sekarang yaitu sudut pandang testing adalah suatu bagian dan menjadi satu kesatuan di dalam siklus hidup software secara keseluruhan. Nah, jadi yang membedakannya ini dari testing. Ketika di siklus hidup testing di masa lalu itu, testing itu terdapat siklus di akhir siklus. Nah, jadi di masa sekarang itu testing itu sudah menjadi suatu kesatuan dari dalam keseluruhan siklus. Jadi ketika analisa sudah ada testing, atau desain sudah melakukan proses testing, atau implementasi atau perawatan. Jadi yang membedakan testing di masa lalu itu dilakukan setelah tahap programming atau tahap pembuatan. Nah, ketika siklus sekarang itu testing bukan lagi suatu hal yang dilakukan di akhir proses, tapi testing sudah menjadi suatu kesatuan dalam siklus hidup software secara keseluruhan. Itu yang membedakannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh studi kasus pengujian software. Jadi ada studi kasus melakukan pengujian validasi login admin dengan menggunakan black box testing. Nah, di mana
Dalam hal ini nama admin yang benar yaitu admin sebagai nama, dan kata sandinya yaitu 123 itu sebagai kata sandi. Nah, sebelum kita lanjut ke proses studi kasus ini, kita harus tahu dulu nih, black box testing ini apa sih? Jadi black box testing ini adalah pengujian yang dilakukan dengan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi mungkin bisa dianalogikan seperti ini ya. Kita melihat suatu kotak hitam. Kita melihat suatu kotak hitam. Nah, kita hanya bisa melihat penampilan luarnya saja, tanpa mengetahui ada apa di balik bungkus kotak hitam ini. Gitu. Jadi sama aja seperti pengujian black box. Mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya saja atau tampilan interface-nya gitu, secara keseluruhan, tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses detailnya atau proses yang terjadi di dalam black box-nya gitu. Selanjutnya mungkin kita langsung saja ke tabel pengujian black box. Di sini terdapat beberapa tabel pengujian yang sudah dilakukan, contoh yang sudah dilakukan pada validasi login dan admin. Jadi kita lihat tabel pengujian nomor 1. Jadi skenario nya seperti ini: mengosongkan semua isian data login, lalu masuk dengan mengklik tombol masuk. Jadi kita sama sekali tidak menginputkan apapun dalam nama maupun kata sandi. Nah, apa yang terjadi? Di sini kita melihat akan menampilkan suatu pesan yang dimana isi pesannya itu mohon isi dulu nama admin dan kata sandi. Ini hasil output yang akan ditampilkan ketika kita tidak menginputkan nama maupun kata sandi. Nah, hasil pengujiannya itu sesuai dengan harapan, lalu statusnya itu valid. Nah, kita lihat pada pengujian yang kedua, kita hanya mengisi data nama admin, tapi kita mengosongkan kata sandi atau tidak menginputkan kata sandi. Apa yang terjadi? Nah, ketika di test case nama admin sudah sesuai, tapi tidak ada inputan kata sandi, maka apa yang terjadi? Akan menampilkan suatu pesan, mohon isi dulu salah satu data yang masih kosong. Jadi di sini mendeteksi ada salah satu data yang belum terisi. Jadi mohon untuk diisi dahulu data yang belum terisi gitu. Jadi hasil pengujiannya itu sesuai dengan harapan dan statusnya valid. Nah, kita lihat yang selanjutnya yaitu tabel uji coba yang ketiga. Hanya mengisi data kata sandi dan mengosongkan nama admin. Jadi ini kebalikan dari yang nomor 2. Ketika nomor 2 mengisikan nama admin tapi kita mengosongkan kata sandi. Nah, di sini kita mengisikan kata sandi namun mengosongkan nama admin. Apa yang terjadi? Ketika di test case nama admin tidak terdeteksi dan yang terdeteksi itu kata sandi. Meski kata sandi valid, tapi di sini pesan menampilkan mohon isi data dulu salah satu data yang masih kosong. Jadi pesan yang ditampilkan sama dengan pesan studi kasus yang ada di nomor 2. Hasil pengujian sesuai harapan, statusnya valid. Nah, selanjutnya kita lihat pada tabel pengujian nomor 4. Di sini kita menginputkan dengan kondisi salah satu data diisikan dengan data yang salah. Ketika kita punya data admin, nama admin yang benar dan kata sandi 123 dan kita rubah menjadi mimin dan kata sandi tidak berubah, itu akan menampilkan suatu pesan yang dimana nama pengguna atau kata sandi salah.
Silakan ulangi dengan data yang benar. Jadi ketika kita menginputkan semua data pada nama maupun kata sandi, tetapi data yang kita masukkan salah, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam form admin. Nah, di sini hasil pengujiannya itu sesuai harapan dan statusnya itu valid. Nah, kita lihat di tabel pengujian yang kelima. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Kita menginputkan sintak SQL injector pada kedua data login, lalu mengklik tombol masuk. Nah, apa yang terjadi ketika test case nama or 1 sama dengan 1, kata sandi or 1 sama dengan 1. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan nama pengguna atau kata sandi salah. Silakan ulangi dengan kata sandi yang benar. Jadi kita meski menginputkan dengan sintak SQL itu tidak akan menjadikan itu suatu data yang benar, karena data yang benar yang dimasukkan itu hanyalah admin dan kata sandi 1, 2, 3 itu. Jadi di sini hasil pengujian itu sesuai harapan dan statusnya itu valid. Nah, kita lihat ke tabel pengujian yang ke-6. Kita menginputkan data login yang benar, lalu mengklik tombol masuk. Nah, di sini tabel pengujian akhir, kita menginputkan data nama dengan nama admin dan kata sandi dengan kata sandi 1, 2, 3, maka hasil test case-nya nama admin, kata sandi 1, 2, 3. Hasil yang diharapkan, sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan form pakar atau admin. Nah, di sini jadi akses atau data yang diinputkan itu diterima. Nah, sesuai dengan harapan dan statusnya valid. Jadi kesimpulannya itu, pada saat ini testing telah menjadi satu kesatuan di dalam siklus hidup software secara keseluruhan. Nah, untuk melakukan pengujian software, salah satu metodenya yaitu dengan menggunakan black box testing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas implementasi testing and implementation. Nah, di sini terdapat sumber gambar dan referensi yang sudah kami buat. Di sini terdapat beberapa slide atau referensi yang mungkin bisa dibuka dan dipelajari lebih dalam terkait siklus hidup testing itu seperti apa di masa lalu dan di masa sekarang, dan contoh studi kasusnya terdapat di referensi tersebut. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.